Shalom. Shalom. Selamat malam untuk kita semua. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai akan ibadat kita pada malam hari ini. Untuk memulai ibadat, marilah kita menyanyikan pujian Yesus Kekasih Jiwaku, dan saya jemput kita semua balik kita berdiri. Kita menyanyikan pujian sekali lagi dari PKJ 216, Berlimpah Sukacita di Hatiku. Di hatiku berlimpah sukacita, di hatiku tetap di hatiku. Aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan tidak di dalamku. Aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan tidak di dalamku.
melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku, damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita tenangkan hati untuk kita mulai berdoa. Mari kita berdoa. Oh, Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami anak-anak-Mu mengucap syukur kepada-Mu Bapa atas penyertaan dan perlindungan-Mu bagi kami. Engkau boleh menjaga, melindungi kami, mengumpulkan kami di tempat ini dengan keadaan selamat ya Bapa. Kami akan memulai akan ibadat kami pada hari ini Bapa. Biarlah ibadat kami ini boleh jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, tapi sebelumnya marilah kita menyanyikan pujian bersama-Mu. Setiap musim pernah kami sendiri, kuatkan jiwaku adalah bersama. Aku ragukan kasih-Mu bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua perjalanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Setiap musim hidup apakah Kau biarkan ku sendiri, kuatkan jiwaku adalah bersama.
Aduh jauh besar melimpah. Kita akan masuk dalam doa dan pemberitaan firman Tuhan. Saya persilakan kepada Rekan Nurja. Mari kita menenangkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang senantiasa ada dalam setiap musim hidup kami, dalam suka dan duka kami. Bapa yang senantiasa melindungi dan menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, di tengah segala kesibukan pekerjaan maupun studi kami, Engkau memanggil kami saat ini untuk beribadah kepadamu. Dan tibalah saatnya kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Siapakah kami yang mampu untuk merenungkan firman-Mu dan melakukannya? Untuk itu ya Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami, memampukan kami, sehingga firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Semua kita yang percaya mengatakan, amin. Baik kakak-kakak dan mbak saudara semua, shalom. Aduh, satu orang saya bilang shalom, shalom. Mari kita membuka firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayat 32. Kita mengajak kotong berdiri sekali lagi. Meskipun tadi sudah berdiri agak lama ya, tapi berdiri satu kali lagi. Kita akan membaca perikop dan ayat 11 sampai 32. Silakan dibaca mulai dari sebelah kiri saya, Kak Deren dan seterusnya, baca satu orang satu ayat. Kita mulai. Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin memakan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Aku tidak layak lagi sebut anak Bapa, jadikan aku sebagai salah seorang kami. Maka waktu kalian lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu berlari ke tempatnya dia, lalu merangkul dan menyusul dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada anak-anaknya, Lekaslah bawa kemari jumlah yang terbaik, pakaikan hari itu kepadanya dan kenakan itu pada jarinya yang sepatu pada kaki. Bila anak kami itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dari Maka kemudian mereka berseria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan berkata, apa aku mau? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak yang bertanggung.
karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bercukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tanggung itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati yang menjadi yang telah hilang dan adalah. Demikian bacaan firman Tuhan, kakak dipersilakan dulu. Baik, salam. Malam baik untuk kotong semua yang ada di tempat ini dan juga untuk yang akan menyaksikan di YouTube. Mungkin kakak UPP, kakak Elis, dan orang-orang pemuda Joel yang ada di sekitarnya. Baik, kakak semua, tema yang diberikan adalah tanpa pulang. Sebelumnya beta bertanya, apa kabar dari kotong semua? Kabar baik kok? Baik-baik, saka. Ya, mungkin ini pertanyaan ini terdengar klise, kayak tanya apa kabar, ya pasti orang jawab bilang baik, sah. Tapi sadar atau tidak bahwa pertanyaan ini adalah pertanyaan yang mungkin sederhana, tetapi sangat dibutuhkan oleh kita semua. Kotong semua butuh ada orang yang tanya kotong pun kabar. Kotong semua pada dasarnya membutuhkan akan kebutuhan disayang atau ditanya cara baik oleh orang-orang di sekitar kotong. Semua orang butuh tempat bersandar dan semua orang butuh tempat untuk pulang. Baik kakak semua, kotong langsung dalam pembahasan di firman Tuhan. Mungkin bisa buka grup Gen Joel, beta ada kirim satu foto. Sumasuk kok di grup Gen Joel ada foto yang beta kirim. Mungkin adakah yang sudah pernah tahu atau sudah pernah lihat sebelumnya? Adakah? Ya. Foto ini adalah suatu lukisan karya seorang yang terkenal. Pelukis terkenal pada abad 16, karya Rembrandt van Rijn. Nah, lukisan itu dia menggambarkan tentang pembacaan yang kotong baca saat ini. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Lukisan itu dinamakan The Prodigal Son. The Prodigal Son. Coba kotong lihat bapak ini apa-apa saja yang ada dalam ini lukisan. Kotong mulai dari anak bungsu. Anak bungsu dalam lukisannya Rembrandt itu dia hanya mengenakan satu kasut. Satu kasut, lalu apa lagi? Silakan kakak bisa merespon. Apalagi setelah itu yang anak bungsu yang sedang memeluk. Ya, pakaiannya robek, lalu dari dalam, dari luar sebilang pakaian robek. Dari dalam kakak Alan yang kakak Ricky dong. Selain pakaiannya robek, sonde berkasut, apalagi sandal rusak, apalagi ya rambut dipotong atau kepala gundul. Lalu kita lihat sosok yang memeluk. Adakah kejanggalan yang ditemukan di situ? Mungkin kakak bisa lihat, perhatikan baik-baik. Mungkin ada keganjalan. Coba kita lihat kedua tangan yang merangkul. Tangan kanan dan tangan kiri si pemeluk atau ayah itu. Apakah ada kejanggalan? Terkocok, kotong perhatikan bapak ini. Tangan kanan dan tangan kiri kayaknya berbeda. Berbeda ya, kalau tangan yang satunya terlihat lebih berotot, lebih seperti tangan bapak-bapak, sedangkan tangan yang satunya kita lihat seperti tangan seorang ibu.
tangannya tidak besar, halus, dan mendekap sisi tulang rusuk dari anak bungsu itu. Maka semua potong ketika lihat ini lukisan, apa yang potong pikirkan? Itulah keadaan yang dialami oleh anak bungsu. Anak bungsu sebagaimana firman Tuhan yang potong baca, beta yakin kakak semua dengarkan ulang-ulang ini firman Tuhan dan tidak perlu lagi beta membahas secara lebih mendalam. Tetapi kita mau belajar kalau keadaan anak bungsu ketika dia pergi keluar dari sang bapaknya dan kembali sebagai seorang anak yang hilang adalah keadaan yang sangat terpuruk. Pada saat itu dia harus menjadi hamba, dan pada zaman itu digambarkan Rembrandt ini dalam lukisannya bahwa seorang hamba itu digunduli. Dia tidak memiliki hak istimewa, bahkan dia dianggap sama seperti binatang yang tidak memiliki hak untuk mempertahankan dirinya sendiri. Itulah yang dialami oleh seorang bungsu ini. Dia menjadi orang yang sangat menderita dan sangat kehilangan jati dirinya sendiri. Dia datang kepada Bapa dan memeluk Bapa. Tetapi kalau bapak-bapak lain mungkin bisa usir. Bapak-bapak lain mungkin bisa buku dulu baru kalau. Tapi bapak yang satu ini berbeda. Dia pergi, bahkan dia menyiapkan pesta yang luar biasa dan memeluk anak bungsu itu. Tangan yang satu seperti tangan seorang bapak menyiratkan tentang seorang kasih seorang bapak yang adil dan penuh keadilan. Itu semuanya dicirikan oleh Rembrandt ini dalam lukisannya di tangan kiri, ya, tangan kiri. Sedangkan tangan yang satu seperti tangan ibu, seorang ibu ini menyiratkan kasih yang melindungi. Lalu kita lihat geser ke sebelah, di sebelah kiri pojok itu ada sosok yang memakai jubah merah, berjanggut, berdiri dan melipat tangan. Itu siapa? Mungkin kakak dong bisa tebak. Kak Ucu. Siapa itu ya? Ya, dia pun kakak, anak sulung. Dia pun kakak pas lihat itu dia sangat marah dan bilang, Bapak nih, beta nih hidup sama-sama dan Bapak sempat buat pesta untuk beta, tapi ini orang anak bungsu datang, Bapak buat pesta kasih dia, Bapak sambut dia bagaikan raja. Dia sangat marah dan emosi. Itu hal yang wajar. Tetapi kita lihat bahwa sesungguhnya perumpamaan, cerita tentang perumpamaan anak yang hilang ini tidak hanya berbicara soal anak bungsu, tapi juga soal anak sulung. Anak yang hilang adalah anak yang bungsu dan anak yang sulung. Kalau anak yang bungsu itu dia hilang dari bapaknya dan pergi mencari kepuasan, mencari hal-hal lainnya di dunia dan melupakan bapaknya, sang sulung yang tinggal hari-hari dengan Tuhan, tinggal hari-hari dengan Bapa ini juga hilang. Dia hilang karena dia tidak menginginkan Bapa tetapi menginginkan berkat. Jadi sang bungsu hilang dengan cara yang berbeda, sang sulung pun hilang dengan cara yang berbeda. Dia hilang karena dia tidak lagi merasa kehadiran dari Bapaknya. Mungkin kita ketika membaca ini merasa tidak adil. Atau ketika baca ini juga rasa ini Bapak juga terlalu apa kok? Maksudnya kenapa dia punya sayang semua itu kasih di bungsu. Sedangkan si sulung yang tinggal hari-hari dengan ini Bapak selalu perhatikan dia. Tidak. Bapak senantiasa memperhatikan si sulung, tetapi si sulung tidak merasakan kehadiran Bapak itu. Karena si sulung melihat berkat. Kakak-kakak, saudara yang beta kasih dalam Tuhan Yesus, ini firman Tuhan menjadi refleksi bagi kotong. Di manakah posisi kotong saat ini? Apakah kotong menjadi anak bungsu ataukah menjadi anak sulung? Sejauh apapun kotong melangkah, kotong tahu kalau Tuhan selalu buka tangan. Tapi selalu saja kotong sebagai manusia itu akan menunggu di titik yang paling buruk,
di titik yang paling susah baru kotong datang. Tapi Tuhan tidak pernah lipat tangan seperti anak sulung, dia tidak pernah seperti itu. Apakah kotong menjadi seperti anak bungsu yang hanya mau mencari berkat, yang tidak tahu untuk datang kepada Bapa ketika dia hidup bersama-sama dengan Bapa, tapi dia mau hartanya? Begitu juga dengan anak sulung. Apakah kotong seperti anak sulung yang hari-hari kotong pimpin ibadat, aktif pelayanan di pemuda kemarin, dengan berbagai lomba, hal-hal yang kotong kerjakan dalam pelayanan, tapi kotong merasa kalau kotong ini adalah orang-orang yang belum diberkati. Kalau kotong merasa seperti itu, maka kotong adalah anak sulung. Jangan sampai kotong semua saat ini, kotong ada dalam keadaan seperti anak sulung. Kotong punya motivasi di balik semua pelayanan. Dalam hal, ketika kotong melakukan pelayanan, kotong berpikir, beta su buat baik nih, beta su tanam kaki di pelayanan nih. Sekarang Tuhan penggiliran, Tuhan harus kasih lulus beta tes CPNS. Tuhan penggiliran, Tuhan harus kasih beta nyong atau nona yang sesuai dengan mau. Sekarang beta su aktif pelayanan, berarti Tuhan harus kasih beta ini selesai skripsi tepat waktu, cepat lulus, dan cepat kaya, diberkati segala-segalanya. Jikalau kita masih memikirkan hal demikian, berarti apa bedanya kotong dengan si sulung? Si sulung pun demikian. Jadi dari ini firman Tuhan, kotong semua tanpa terkecuali, beta juga adalah anak-anak yang hilang dari hadapan Allah. Anak-anak yang hilang dan butuh tempat pulang dan butuh untuk pulang kepada pangkuan Tuhan. Bukan berarti pulang langsung mati, bukan deh. Kakak-kakak saudara semua, kotong semua membutuhkan tempat pulang. Tempat untuk pulang siapapun itu. Anak sulung bisa saja dia bergerak dan memeluk bapak dan adiknya. Tetapi dia memilih untuk melipat tangan, dan simbol melipat tangan itu menyiratkan kesombongan dan keangkuhan. Yang beta sudah perlu kembali kepada Bapa. Dan pada akhirnya si sulunglah yang hilang. Kakak dan saudara semua, sekarang beta sudah siapkan kertas dan poin. Kakak Arin dan Indira bisa bagikan satu orang satu kertas. Poin terbatas hanya 5 saja, jadi bisa berbagi. Kalau yang setulis bisa bergeser ke lain-lainnya. Ini bukan games, tenang sa. Karena kalau games besok ada hadiah. Oke, baik. Untuk supaya mempersingkat waktu juga sambil kertas dibagikan. Untuk kakak yang sudah punya ballpoint dan kertas yang sudah bisa dipegang, bisa mencatat memang 2 pertanyaan sa. Bisa hafal juga dan bisa tulis juga, terserah. Bisa kalau mau ketik juga bisa, di HP juga bisa. Fleksibel sa. 2 pertanyaan, ini itu kertas dimohon untuk ya bisa dijaga. Oke, pertanyaan yang pertama. Seperti apa itu tempat pulang bagi beta? Ini masing-masing ya, masing-masing. Jadi bukan kerja kelompok. Soalnya mungkin atau berdiri beta aja. Karya berdiri ini tempat pulang tuh apa? Mungkin karya pasti tahu tempat pulang apa. Jadi silakan tulis. Oh ya, bagi karya tempat pulang itu kau lucu. Semua bisa tulis seperti apa beta pun tempat pulang. Dan pertanyaan kedua, kenapa beta harus pulang dan datang kepada Tuhan?
Kenapa beta harus pulang dan datang kepada Tuhan? Itu udah pertanyaan, saya silakan ditulis. Ataupun mau ketik saja bahas papa. Pertanyaan pertama, apa beta punya tempat pulang? Dan mengapa beta harus pulang dan datang kepada Tuhan? Beta kasih contoh sederhana saat dari punya diri sendiri. Apa beta punya tempat pulang? Kalau mau jujur, beta tempat pulang, kalau kita dapat suatu persoalan, masalah, beta tempat pulang tidur. Tidur. Dengan tidur beta merasa itu beban hilang, padahal bangun tetap ada beban. Cuman tempat pulang yang sejati itu hanya Tuhan. Hanya Tuhan, tempat pulang yang sejati hanya Tuhan. Mungkin kau punya sahabat, bisa juga kau tulis tempat pulang. Silakan tulis yang punya ballpoint. Oh bisa, terserah dia. Mau kuis aja satu apa. Dan harus terlalu aku deh gitu pertanyaan aja. Ada itu kertas yang kakak semua akan simpan dan taruh di Alkitab supaya pas ada beban berat di hidup, nah buka begini, oh ternyata beta pernah hilang dan Tuhan pun itu adalah tempat pulang terbaik. Oke. Untuk kotong semua kakak yang kasih Tuhan sudah habis tulis kok. Oh, sudah. Oke, sudah. Oh, masa belum tulis? Ya lanjut belum tulis. Mereka sewaktu 5 menit sah. Ketik saja san papa. Kalau poin ini masih terbatas, saya ketik sah. Pulang baru tulis kok ukir juga bisa. Pertanyaan kedua, mengapa kotong harus kembali dan datang kepada Tuhan? Mengapa Tuhan tuh sebagai kotong tempat pulang? Dan ada yang lain-lain. Ada mau sharing kok? Dari dalam satu, dari luar satu. Setelah tulis, kita beri kesempatan untuk kakak yang lain mau sharing, bisa. Jangannya beta sayang ngomong, tapi kau semua bisa saling mengisi. Yang tergerak hati sah. Dari dalam satu, dari luar satu. Kakak Frans mungkin. Kasih yang lain. Oh iya, salam kakak lihat. Oke, sudah. Dari luar, saudara. Dari luar. Ada yang mau sharing kok. Kita kasih kesempatan. Satu orang sah. Satu orang sah, mewakili. Atau betunjuk. Tunjuk sah. Tunggu ya, beta lihat ya. Ibi mungkin. Tunjuk tapi semua kasih tahu ya, tunjuk siapa. Paris baik. Shalom. Shalom. Pulang dong, shalom. Shalom. Ini tema nih bagus ya, tanpa pulang. Ini 2022 tuh ketong pernah teritori, ketong pun tema ju balik pulang. Ada yang ingat toh? Atau selupa-lupa? Atau mungkin belum pernah gabung pas teritori? Nah, kalau misalnya ketong lihat dari itu tema balik pulang dan tanpa pulang sekarang, apa arti ketong pun tempat pulang? Kalau buat beta pribadi, pasti ketong selalu pikir tempat pulang tuh rumah sendiri. Di dalam tuh pasti isinya konflik mama dan papa. Karena ketong mau jatuh ke mana ju, mau hilang ke mana ju, mau rusak ke mana ju di luar, mau hancur ke mana ju, pasti yang terima ketong kembali itu hanya orang rumah. Kalau orang luar pasti bisa.
pasti ini hari ju terima katong di belakang dia omong katong mati tumpang. Tahu lagi katong pun salah di mana apa di mana, katong pun buat baik ju pasti hilang sa tiba-tiba dengan segala hal yang katong buat. Kalau misalnya yang kedua tadi, Apakah Tuhan jadi kata tempat pulang? apakah Tuhan itu jadi katong pun tempat pulang? Kita ini kita takut nanti kalian bilang gue jangan berdiri di depan. Tuhan jadi katong tempat pulang, jawabannya iya. Karena waktu 2022 bikin narasi balik pulang itu, berarti katong semua juga tahu apa arti dari balik pulang. Apa arti anak hilang, apa arti bungsu yang hilang, terus dia datang kembali, terus orang rumah sambut dengan sukacita. Tapi kebanyakannya, sebenarnya yang hilang tuh bukan anak bungsu. Yang hilang tuh anak sulung yang ada di rumah. Karena biasanya, katong bapak dan mama rindu yang tuh hilang, tapi katong yang di dalam tuh kadang cemas-cemas, takut-takut dengan segala hal yang katong punya, katong lebih banyak takut, bahkan sudah tahu kalau sebenarnya yang katong miliki itu Tuhan suka kasih banyak, tapi kadang katong tuh yang lebih jauh lari daripada yang sebenarnya yang Tuhan mau atau yang katong bapak mau. Katong lihat dari yang hal-hal sebenarnya terjadi, kadang anak-anak yang lebih sering nakal di luar, dong punya hidup kadang tiba-tiba berubah jadi jauh lebih baik ketimbang orang yang hidup alim di dalam, yang orang tua perhatikan. Bisa jadi pas dong ketemu dunia luar, tiba-tiba dong berubah banyak. Tiba-tiba judong hancur, tiba-tiba judong kehilangan segala-galanya karena tumpung kelakuan yang baru pertama kali ketemu hal luar. Sedangkan anak-anak yang hilang tuh seringkali ketemu nih banyak hal. Tapi pas dong ini suka ketemu banyak hal yang dong cari apa leh. Banyakan dong mau kembali pulang, dong rindu dong pung orang rumah, dong rindu dong pung segala hal yang ada di rumah yang bisa terima dong kembali. Nah dari ini tema tanpa pulang atau kalau ganti saya dengan balik pulang, narasi pernah bilang kalau apa yang sebenarnya ketong cari di luar, apa yang ketong kejar di luar, apa yang sebenarnya ketong pernah kasih di luar, apa yang sebenarnya ketong pernah terima dari luar, itu kadang sudah cukup buat ketong. Ketong nih kadang manusia masih gila-gila untuk cari hal-hal di luar yang luar ketong pun nalar, yang ketong sebenarnya punya semua nih, sudah dapat kasih sayang banyak, sudah dapat ini itu, tapi apa sih yang ketong masih mau, padahal sebenarnya ketong punyanya. Kadang ketong pun ego tuh yang bikin ketong mau terus cari di luar. Nah, untuk itu kenapa ketong masih mau kembali cari Tuhan? Kita baca ulang sana narasi balik pulang. Kebetulan juga tadi cari masih simpan. Balik pulang. Apa yang sebenarnya beta cari di luar? Apa yang beta kejar? Apa yang beta semua ini sudah terima? Apa yang beta pernah kasih untuk orang-orang di sekitar beta? Apa yang beta buat selama beta pun hidup untuk bepung bapak, bepung mama, bepung kakak, bepung adik, bepung orang rumah, bahkan orang sekitar. Hari-hari, tiap hari, ketong ini pasti hidup hanya kejar dunia, sah. Tahun ganti tahun, ketong bikin yang sama. Akhir tahun, ketong refleksi diri 1 tahun ini buat apa, tapi nanti tahun berikut, masih juga yang hal sama. Masih juga ketong duduk minum mabok, masih juga ketong duduk bagosip orang. Sebenarnya hari-hari yang ketong buat tuh sama, sah. Ketong masih cari senang, sudah tahu arah, sudah tahu tujuan. Padahal Tuhan suka ingat, hanya ketong saya yang sering bikin lupa. Tuhan cari ketong lari sembunyi, Tuhan panggil ketong ini seringkali lari menjauh. Ketong pribadi semua di sini nih seringkali kasih tinggal Tuhan sampai ketong tersesat, ketemu yang namanya jalan buntu. Akhirnya apa? Ketong susah, ketong hancur, ketong kecewa, ketong patah hati, ketong rusak, ketong gagal berkali-kali, ketong sepi, ketong sedih, ketong sendiri, ketong ketakutan, hidup dalam keraguan, tapi juga ketong kehilangan. Bahkan ketong sampai kejadian rata tanah, sampai rarosodada juga, ketong rasa sudah kehilangan segala-galanya. Tapi lihat, siapa yang masih ada di ketong samping? Tuhan sah. Tuhan masih dan tetap ada buat ketong. Dia tunggu ketong, dia cari ketong, dia panggil ketong pulang. Dengan lembut tuh pasti dia panggil ketong pun nama satu-satu. Misalnya dia panggil Kak Deren, dia panggil Kak Ucu, dia panggil Iki. Terus dia buat apa leh? Sadar dia angkat ketong, dia gendong ketong, dia pandang ketong berharga. Berapa kali dia berpesan yang isinya begini. Pulang anakku,
Bapa rindu bertemu. Pulang hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Lihat, dengar, dia sebut ketong nih dia pu anak padahal ketong su hancur-hancuran di dia pun hadapan. Terus ketongnya kadang pas kejadian begini hanya bisa apa? Pasti menangis, malu juga di dia pun hadapan, tanya-tanya ketong nih pantas kok, ketong layak, ketong berharga kok, atau pertanyaan terakhir, masih boleh kok ketong balik pulang ke ketong pu rumah yang Bapa sendiri sambut ketong. Ketong yang hina penuh dosa nih masih pantas kok bilang Bapa ini beta. Bapa in tolong beta, masih pantas kok ketong bilang Tuhan Yesus pun nama, padahal ketong sebanyak buat hal-hal yang bikin dia sakit hati. Lalu pada siapa lagi dan kemana lagi ketong berlari kalau hanya ada satu nama yang mau terima ketong kembali. Nah, hari ini di sini, beta angkat tangan dan berseru, Bapa ini beta anakmu, ini beta pun kerinduan, ini beta pun seruan, masih boleh kok beta bale, beta rindu untuk hidup dengan Bapa, jalan dengan Bapa, melayani Bapa, iringi Bapa, beta rindu, terlalu rindu, ada di rumah Bapa, beta rindu, balik pulang. Itu sah, pasti dari ini narasi Ju, teman-teman setelah dia pun arti, karena di ketong pun teritori Ju, ini tema berharga Ju. Terima kasih. Shalom teman-teman. Ini banyak badorong beta di situ ayam maju. Jangan ketawa terus beta hot terus. Jadi dari ini firman ini beta temukan satu hal begini. Kadang-kadang nih orang berubah nih karena keadaan. Kalau masih enak ya belum mau berubah begitu. Dari perumpamaan ini kan ini anak dia sudah ambil dia punya harta, dia merantau. Intinya dia jatuh susah lah di tempat rantau. Sampai harus makan makanan babi. Nah ini beta juga agak setengah mati. Makanan babi ini juga agak keras ini. Sampai itu mungkin tingkat paling susah. Di perumpamaan kan dia bilang makan makanan babi. Itu maksudnya sampai babi makanan harus dia makan gitu. Dari ini perumpamaan yang beta baca sendiri juga. Dia seperti kotong yang sudah banyak buat salah, dan Tuhan meminta supaya kotong pulang begitu. Karena ada ayat dalam Alkitab yang mengatakan bahwa jika satu orang bertobat itu seluruh kerajaan sorga bersukacita. Itu beta lupa di mananya, mungkin ibu pendeta bisa tahu. Tapi seperti yang dikatakan itu ayat bahwa ketika seorang berubah dari dia punya hidup yang lama, maka dia harus kembali ke jalan yang benar begitu. Tentang tempat pulang ya pasti tadi beta sampai terlalu tulis itu apakah berpoin macet yang kasih ke beta berpoin macet. Tapi yang beta mau bilang bahwa kalau tempat pulang paling bagus itu sebenarnya kotong rumah. Mau jalan di mana tempat yang paling bagus di rumah. Rumah yang mana nanti teman-teman artikan sendiri. Karena tempat paling nyaman itu adalah tempat yang paling teman-teman senang. Dan itu saudara beta. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Frans yang baru pulang dari kampung Inggris. Tuhan memberkati kalian untuk main instrumen ini lagu Aku Hilang sambil ketong menundukkan kepala atau berefleksi tentang ini firman. Kakak dan saudara semua, mari kita merenungkan ini firman Tuhan. Kita baca. Mungkin saat ini kita sama seperti anak bungsu yang sepi, yang capek, usaha ulang-ulang tapi gagal, yang malu karena keadaan keluarga, keadaan diri sendiri, kelemahan tubuh, sakit, penyakit yang mungkin potong alami tapi orang lain sudah tahu. Pada akhirnya kau akan menemukan satu pribadi yang benar-benar
tetap setia untuk terima kotong. Mungkin rumah bisa jadi tempat pulang. Rumah dalam hal keluarga, bapak, mama, kakak, adik, dong bisa jadi tempat pulang. Tapi bagaimana dengan kotong yang punya rumah, keadaan rumah yang tidak damai? Bagaimana kalau kotong mau pulang di ketemu keluarga, tapi ketemu keluarga sendiri sambil terima kotong? Mungkin bagi kotong rumah tempat pulang adalah kotong pung sahabat atau kotong pung pacar, kotong pung orang-orang yang paling tahu. Tapi bagaimana kalau satu saat dong jalan dan dong hidup dengan maupun diri sendiri? Mungkin bagi kotong bapak, kotong mama adalah orang-orang yang selalu ada menjadi tempat pulang. Tapi pertanyaannya, bagaimana kalau kotong bapak dan kotong mama suatu saat Tuhan akan panggil pulang? Dan pada akhirnya hanya tinggal kotong dan kotong pun diri sendiri. Kakak-kakak dan saudara semua, mari kotong silakan tunduk sambil lihat kiri kanan dan refleksi firman Tuhan. Tanpa dirimu seakan duniaku semakin membisu. Merasa dengan apa yang telah kulakukan. Maafkan diriku yang terhilang. Masihkah ada tempat saat ku pulang? Telah ku sadari hanya engkau tempat yang terbaik. Aku hilang tanpamu, sangat berjalan yang takut jalanku di dalam sepiku. Dalam semua berarti hati hanya satu cintaku. Aku hilang saudaraku, biarkan ku memeluk dirimu. Takkan lagi berpaling dari padaku, selalu ku tinggalkan. Mungkin kotong juga seperti anak sulung, yang merasa kalau kotong sebuat banyak untuk Tuhan. Tuhan beta sebuat banyak per Tuhan. Kira-kira Tuhan kasih beta apa? Kotong lipat tangan dan mau datang kepada Tuhan, padahal Tuhan selalu lipat tangan di kotong. Jangan sampai kotong seperti anak sulung yang mau datang kepada Tuhan, mau pulang kepada Tuhan hanya untuk dapat etiketa. Kotong lupa kalau Tuhan itu buat segala sesuatu. Mari kotong bertobat dari kotong kebiasaan yang
Tuhan memberkat hari-hari lewat nafas yang kotong hirup, itu sudah lebih dari cukup. Kita nyanyi lagu satu kali lagi. Bapa, tempat kami pulang. Ketika Papa dan Mama kami di rumah, mungkin tidak lengkap. Ketika Bapa dan Mama kami di rumah, mungkin tidak ada dalam keadaan yang baik-baik saja. Bapa, Engkau tempat kami pulang. Ketika saudara kami mulai sibuk dengan diri mereka masing-masing. Bapa, tempat kami pulang. Ketika sahabat kami mungkin bosan dengan cerita-cerita kami. Bapa, Engkau tempat kami pulang. Ketika kekasih kami yang hari ini ada, tetapi tahun depan, bulan depan mungkin tidak ada. Bapa, Engkau satu-satunya yang senantiasa membuka tangan pada kami. Ketika kami pun angkuh dan lipat tangan, tidak mau datang memeluk dan merengkuh Engkau. Bapa, kami anak-anak bungsu yang punya banyak sekali kesalahan, yang punya banyak sekali masa lalu, yang punya banyak sekali hal-hal yang memalukan. Tapi kami bersyukur Tuhan, meskipun kami seperti anak bungsu yang gundul, yang dihabisi, yang luka, yang penuh dengan noda. Tapi Engkau Bapa memberi kami bukan hangat. Hingga pada akhirnya kami hanya menyadari bahwa seburuk apapun kami, Engkau Tuhan tetap menerima kami. Dan meskipun rumah yang kami anggap rumah itu akan jalan, akan lenyap,
Tapi Tuhan adalah satu-satunya tempat kami berpulang. Pada akhirnya, tersisa kami, diri sendiri, dan Engkau Bapa, tempat pulang kami. Ya Tuhan, ampuni kami, seringkali kami seperti anak sulung yang juga terhilang. Kami hari-hari ada di hadirat Tuhan, setia melayani Tuhan. Tetapi sesungguhnya kami tidak mengharapkan kehadiran-Mu. Yang kami harapkan hanyalah berkat. Yang kami harapkan hanyalah kapan kami mendapatkan hal-hal yang kami inginkan. Kami tidak lagi berfokus padamu Tuhan. Ampuni kami. Kami adalah anak-anak yang hilang. Tuhan kiranya memberkati kami dengan firman-Mu. Kami hilang tanpa-Mu. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan terimalah kami karena kasih-Mu yang besar. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, senantiasa menolong kami untuk senantiasa berbalik kembali, pulang kepadamu. Dengan cara-cara kami, mungkin sesederhana kami berdoa. Ketika kami bilang, doa itu sebagai nafas hidup, tapi seringkali kami juga hanya berdoa ketika kami sudah merasa sulit kalau kami doa. Tuhan menuntun kami untuk kami mau datang kepadamu, pulang dan bercerita kepadamu, pulang dan mendengarkan suaramu. Amin. Sebelum kita memberikan persembahan, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu Bapa atas berkat yang Engkau berikan bagi kami. Dan pada saat ini kami anak-anak-Mu akan memberikan berkat persembahan. Kami mohon Bapa berkatilah persembahan ini agar berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ini doa harapan kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan sama-sama menyanyikan pujian dari PKJ nomor 14. Akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu saya minta kesediaan dari Kanorce untuk Baik, mungkin ada hal-hal yang mau didoakan dari hadirin. Saya mungkin doakan untuk Sandro Julio Tania Aurel Bernardo,
dengan Maain, terus Bameo juga, Bapak Obi, Kak Feni, Kak Rizal Junior dalam kesehatan, ini dalam kuliah, dalam pekerjaan juga, terus diberkati juga dalam apa yang akan kita lakukan ke depannya dan rencana ke depannya. Dari pemuda, Kak Ucu. Baik kakak dan saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali lagi kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan Kotong mau doa untuk teman-teman di sini, Kakak Sandro, Karen dan seluruh keluarga yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan menolong mereka dalam segala pergumulan yang mereka kerjakan. Tuhan Yesus tolong, Tuhan beri mereka kesehatan, kekuatan, dan hikmat dalam melaksanakan punya tugas dan tanggung jawab. Berkati juga Maain dan orang tua yang masih ada di tempat ini juga. Kiranya Tuhan memberkati, menolong biar mereka bisa menjadi sosok orang tua yang baik untuk membina dan juga mendidik Kakak Sandro dan menyayangi mereka dengan kasih yang Tuhan Yesus ajarkan. Tuhan Yesus memberkati juga dalam pekerjaan, pendidikan, studi, dan terus memberkati dan menolong mereka. Hanya kasih Tuhan yang adalah kasih yang sempurna itu senantiasa memeluk mereka dan senantiasa memberkati mereka dengan kasih Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang Kotong juga berdoa untuk Kotong persekutuan muda Gen Joel, Tuhan, dalam segala program pelayanan, biarlah Tuhan memberkati PP, Bapak Manuel Octavianus, Kak Elis, dan juga semua pengurus-pengurus yang ada, Kakak Ucu, Kakak Yolan, Vanessa, dan semua Kotong yang terlibat dalam pelayanan pemuda. Tuhan Yesus kiranya memberikan Kotong kesehatan, kekuatan, dengan hikmat dan kesabaran. Ya, Kotong menjadi pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh, yang mau mengusahakan terbaik untuk di pelayanan ke depan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan program pergi ke panti asuhan. Tuhan Yesus yang menyiapkan semua yang Kotong butuh, hal-hal yang Kotong masih bingung di mana, Tuhan tolong Kotong sehingga Kotong bisa persiapkan yang terbaik dan pelayanan di panti asuhan juga bisa jalan dengan baik, supaya orang-orang lihat bukan untuk di Kotong Punama tapi hanya untuk puji Tuhan sah. Yesus, sekarang Kotong juga berdoa untuk Kotong pribadi masing-masing, Kotong semua yang sedang bergumul dengan tes CPNS dan bergumul untuk kerjaan, bergumul untuk studi. Terkadang Kotong terlalu banyak pikir, terkadang Kotong terlalu takut dan khawatir, tapi Kotong punya keyakinan bahwa Yesus pasti dengarkan semua yang Kotong takutkan itu, karena Yesus tempat cerita terbaik. Tolong Kotong supaya siapapun Kotong mau andalkan Tuhan. Tagal Kotong sudah dapat keberhasilan nanti Kotong lupa Tuhan, dan juga jangan sampai hanya setia pas Kotong mau minta sesuatu sah. Tapi biarlah Kotong terus setia datang pi Tuhan di setiap waktu. Tuhan memberkati Kotong, memberikan Kotong hati yang menerima semua hasil, baik itu berhasil, baik itu gagal. Kiranya setiap keberhasilan tidak membuat Kotong merasa bangga yang berlebihan, membuat Kotong merasa paling hebat, tapi setelah itu membuat Kotong untuk terus belajar lebih baik, memuliakan Tuhan. Dan kayak Kotong dapat kegagalan, Kotong ini hari son berhasil, Kotong coba ulang-ulang mason de dapat, Tuhan kasih Kotong tuh hati, supaya Kotong bisa menerima itu kegagalan, percaya kalau di setiap Kotong pun rencana, Tuhan pun rencana yang terbaik untuk Kotong.
Berkati kotong dalam masa muda, dalam pergumulan-pergumulan hidup, dalam keluarga, dalam masa depan kotong hanya bisa rencana ini itu Tuhan, tapi semua itu ada di Tuhan pun jalan. Tuhan bilang iya, maka pasti akan terjadi. Walaupun tidak, maka itu pun tidak akan terjadi, dan kami percaya bahwa Tuhan sediakan yang lebih baik untuk kotong pun diri, untuk kotong bisa menjadi berkat bagi kotong pun sesama. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan ini hari, karena Tuhan sudah kumpul kotong di setiap kotong pun kesibukan pagi kotong. Berkati semua kotong yang telah datang untuk persekutu saat ini, Tuhan berkati. Dan teman-teman yang saat ini tidak hadir juga, Tuhan tetap menolong semua supaya dong bisa ingat untuk ibadah dan membangun persekutuan dengan lebih baik. Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh hidup dalam Tuhan pun tangan sah, dan Tuhan yang telah kotong dengar dapat kotong lakukan dalam kotong pun hidup setiap hari. Amin. Untuk Warta Pemuda, saya berikan kesempatan kepada kakak yang bertugas. Baik, shalom, selamat malam. Kami dari Badan Pengurus Pemuda mengucapkan terima kasih banyak untuk keluarga di tempat ini yang sudah menyediakan waktu dan tempat. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati. Terima kasih juga buat Kakak Cafik Kanorce Adu yang sudah bersedia berbagi firman dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat tim Alta, Karian, Kak Olan, Kak Ino, dan Solo Singer, Kak Ardi. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk mengisi ibadah pada malam hari ini. Kiranya Kak Olan mau bergabung terus di ibadat-ibadat selanjutnya sebagai pemusik. Terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah turut serta hadir dalam ibadah pemuda malam hari ini. Untuk informasi ibadah pemuda minggu depan tanggal 8 November, kita akan beribadah di rumahnya Kakak Arfan Ratumanu yang akan dipandu, minta maaf, kita langsung tunjuk, akan dipandu oleh Kakak Valeri dan dipimpin oleh minta kesediaan dari kakak yang baru pulang dari luar. Kalian bersedia? Kalian bersedia? Oke, Kak Valeri bersedia kok? Baik, itu Terus informasi berikutnya, ketong dari Badan Pengurus Pemuda sudah mengadakan kegiatan futsal dan berjalan lancar dari tanggal 21 sampai 26 Oktober kemarin. Dan kegiatan kedua ketong itu adalah pelayanan kasih. Pelayanan kasihnya ketong kemarin teman-teman pengurus dan panitia pelaksana kegiatan sudah survei di 3 tempat panti asuhan di Sikumana 2 dan di Noel Baki. Dan Badan Pengurus sudah pilih bersama dengan Ketua UPP Bapak Noel, ketong pilih di Panti Asuhan Ceria di Noel Baki. Apa yang akan ketong bawa ke sana? Ketong akan membawa donasi syukur pemuda dalam bentuk uang, tidak dalam bentuk barang. Ketong hanya akan pergi diwakilkan oleh beberapa badan pengurus pemuda dan beberapa panitia pelaksana kegiatan kemarin. Dan itu nanti akan ditunjuk oleh Pak Ucu setelah ibadat ini selesai. Untuk informasi berikutnya, Badan Pengurus Pemuda juga akan mengadakan ibadah Natal Pemuda untuk yang pertama kalinya di gereja. Tanggalnya nanti akan ditentukan kemudian, tapi informasi yang pertama yang akan ketong teruskan informasi ini selama beberapa minggu sampai ibadah itu berlangsung adalah ketong akan pros kado, tukar kado. Jadi minta teman-teman yang mau mengambil bagian dalam pros kado, kalau bisa semua yang ada di tempat ini, yang hadir ibadah di setiap ibadah dalam minggu-minggu ini nanti ikutan pros kado. So, jangan pakai bilang besok dia mau, besok bersedia. Ketong informasi, batas maksimal hadiahnya hanya Rp50.000, tapi hadiahnya tidak dalam bentuk makanan ringan atau cemilan-cemilan, dalam bentuk barang yang berguna buat teman-teman sendiri, supaya pada saat pros kado kalau ada yang merasa ini barang sangat berguna buat beta, ini barang hanya cemilan habis. Hanya itu ketemu informasi. Semoga teman-teman minimal 50.000. Maksimal atau minimal? Oh, minimal 50.000. Baik. Maksimal berapa?
Baik, semoga teman-teman yang ada di tempat ini kita pakai ini label langsung catat semua bersedia dan berkenan ikut dalam ibadah Natal Pemuda untuk pertama kalinya di Joel. Hanya itu saja informasi Warta Pemuda malam hari ini. Shalom dan terima kasih. Kita akan menyanyikan pujian esok. Aku ini yang jauh hargai dan cintai, selalu saat kupikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Kesetiaanmu akan ku jalan tanpa keraguan, dan terus ada. Aku memandang keajaiban karyamu. Siapakah aku ini yang jauh hargai dan cintai, selalu satu pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaanmu, sedang ku jalan tanpa keraguan, dan terus ada. Dan ku jalan tanpa keraguan, seakan terus ada. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami anak-anak-Mu bersyukur kepada-Mu Bapa. Kami telah menyelesaikan akan ibadat kami. Kami akan kembali ke kami masing-masing Bapa. Kami agar kami bisa sampai di rumah dengan keadaan selamat Bapa. Inilah doa dan harapan kami Bapa. Mengampunilah setiap salah dan dosa kami. Haleluya. Amin. 1, 2, 3, shalom.